Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is an explanation video for Unit 1 Pre-Intermediate Level for Intensive English course. And as we know that the topic for the Unit 1 is how is the weather. So we are going to talk about the weather and then what situation that can be caused by such weather. Ya, jadi kita akan membicarakan tentang jenis-jenis weather atau jenis-jenis cuaca dan juga situasi seperti apa saja yang bisa disebabkan oleh cuaca-cuaca itu. Ready? Here we go. Yeah, the first one is kinds of weather atau jenis-jenis cuaca ya. Cuaca yang biasanya kita hadapi di Indonesia antara lain adalah sunny, rainy, snowy, windy, and thunderstorm. Okay. Itu adalah jenis-jenis cuacanya. Kemudian, when the weather is sunny, usually it's hot and humid. Sorry. Biasanya situasinya suasana itu akan panas dan juga lembab ya. I'm sorry. And when the weather is rainy, usually it will be wet and cold. Of course, rain, water from the sky, so it can be wet and also cold. Membasah dan juga dingin. And when it's snowy, it will be slippery and cold. Slippery apa sih? Namanya juga snowy ya. Snowy itu kan salju. Salju itu separuhnya adalah es, sehingga when it's snowy, the road will be slippery, the street will be slippery. Jalan-jalan itu akan menjadi licin dan juga hawanya dingin. And when it's windy, it will be breeze and cold. Breeze itu apa sih? Banyak hembusan angin, karena windy adalah berangin dan cuacanya juga menjadi dingin. And when there is thunderstorm, ya, of course there will be a lot of thunder, heavy rain, and also cold temperature. Ya, thunderstorm atau badai petir, pasti akan banyak petir, ada hujan yang lebat dan juga temperaturnya akan dingin. Nah, lanjutnya ini juga ini akan menjadi topik speaking kita, yaitu speaking about the weather atau menceritakan kejadian weather atau menceritakan dua tipe cuaca, kemudian situasi apa saja yang terjadi ketika cuaca itu ada, lalu berikan saran dan juga pengandaian tentang cuaca tersebut. Nah, gunakanlah conditional sentence tipe pertama, yaitu ada if atau artinya jika, subjek diikuti verb 1, kemudian apa yang akan terjadi, apa yang bisa kamu rekomendasikan. Subjek bisa diikuti will, akan, can, dapat, may, mungkin, should or shouldn't, sebaiknya atau tidak sebaiknya, diikuti verb 1. Contohnya, when I want you to speak about the weather and what is the situation and also what kind of situation that it can make. For example, if it's rainy, it can be the temperature will be cold and everything will be wet. The road will be wet, and then there may be a flood. So if it's rainy, we should stay at home. We can make instant noodle at home because it's perfect to enjoy during rainy. Kalau misalnya yang lain, contohnya adalah if it is sunny outside, then the temperature will be hot and it can be a little bit humid. Temperaturnya akan panas dan sedikit lembab. So don't forget to apply sunscreen on our face. Sunscreen protects the skin from the sunburn. Nah, jadi dijelaskan dulu seperti tadi di sini, kalau sunny itu seperti apa, rainy seperti apa, kemudian, nah jika hujan harus bagaimana. Kemudian jika di luar itu panas, kalau kamu mau keluar, if you want to go out, don't forget to apply sunscreen on your face. Karena apa dijelaskan? Sunscreen itu melindungi kulit dari sengatan matahari. Dan kamu harus menambahkannya itu maksimal ya, minimal itu 2 ya, maksimal 3 dari pengandaian-pengandaian seperti ini. Situasi-situasi yang mungkin terjadi ketika cuacanya sunny, rainy, thunderstorm atau yang lain. Lalu dijelaskan juga kenapa kamu memberikan tips tersebut. For example yang ini nih. When it's sunny outside, the temperature will be hot and humid. And if it's sunny outside and you want to go out, don't forget to apply sunscreen on our face. Sunscreen protects the skin from sunburn. If you still want to go outside with motorcycle, you can wear face masks to protect your face from the heat wave.
And don't forget, you can also bring handy fan atau kipas angin tangan, so you can stay cool even though there is no air conditioner. Bisa seperti itu. Ya. Di bawahnya ada snowy, windy, ini hanya salah satu contoh saja. Silakan nanti ketika ada speaking kalian tambahkan lagi 2 situasi, kemudian tipsnya apa dan dijelaskan. Lanjut, nah ini untuk yang writingnya, siapa tahu keluar di UTS, writingnya adalah writing weather notice, jadi menulis tentang peringatan cuaca ya. Namanya cuaca, tadi saya sudah bilang jenis-jenisnya ada banyak dan juga akan ada banyak situasi yang disebabkan oleh cuaca tersebut. Nah, writing weather notice yang pertama adalah harus write the weather condition, jadi ceritakan dulu kondisi cuacanya seperti apa. Misalnya, it will be very hot tomorrow, misalnya besok ya. It is the hottest day in the summer for Indonesia. Nah, diceritakan dulu kondisinya apa. Besok akan panas banget karena besok adalah hari terpanas. Kemudian tulislah possible situations yang bad harusnya ya, yang buruk disebabkan oleh weather. Jadi di sini tomorrow will be very hot because it is the hottest day in summer in Indonesia. Nah, the possible and bad situation gimana dong? It is positive atau it can be many heat waves around the world atau around the country, especially in a big city like Jakarta, kemudian mana lagi Surabaya ya. The temperature will be berapa? Misalnya 39 degree Celsius juga bisa. Jadi buruk-buruknya seperti apa? Jadi write the weather condition, kondisi cuacanya untuk besok adalah the weather is hot tomorrow because tomorrow is the hottest day in summer. Write the possible bad situations. There will be possibly heat wave attack around Indonesia, especially in a big city like Jakarta and Surabaya. It can be predicted that it can reach 39 degrees Celsius. Yeah. Jadi mungkin akan banyak ada heat wave, gelombang panas dan juga temperaturnya juga panas banget 39 derajat Celcius. Kemudian berikan rekomendasi atau suggestions ya related to the weather situation seperti yang tadi. If you want to go outside, don't forget to apply sunscreen, wear face masks, use umbrella, kemudian don't ride motorcycle atau just stay at home juga boleh. Kemudian imagine if the sun is to go out. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi 2 ini gitu. Untuk contohnya, tadi yang pertama kan tulis dulu weather condition, kemudian bad situation, memberikan rekomendasi harusnya seperti apa kalau cuacanya seperti itu. Lalu bayangkan situasi jika seseorang masih harus keluar rumah dengan kondisi cuaca seperti itu, lalu berikan tipsnya. Yang pertama, kondisi cuacanya adalah there will be a thunderstorm coming in this evening. Akan ada thunderstorm nih sore ini. Nah, kemudian baru ini situasinya. Since the thunderstorm can cause strong wind, situasinya bisa aja ada angin yang besar, kemudian heavy rains jelas ya, hujan lebat dan juga flash of lightning, akan banyak kilat dan petir. Nah, we suggest you, ini sugestinya, to stay inside your house until the thunderstorm stop. There will be a blackout in the area too. Nah, mungkin juga akan ada situasinya yaitu pemadaman. So prepare flashlight, ini suggestion masuknya ya. Prepare flashlight, candle or emergency lamp. The internet connection may become slower than usual, but keep update the weather news on the radio and TV. Lalu imagine the situation, kalau misalnya masih harus keluar dalam cuaca thunderstorm. If you really need to go out of your house, don't forget to bring your umbrella and raincoat. Keep the speed under the limit when you drive. Jadi tetap jaga kecepatan di bawah batas ketika berkendara untuk safety-mu. If you have an emergency situation, kalau punya situasi emergency, the local authorities akan ready and come to your location as soon as possible. You can call us at 911. Nah, jadi weather notice itu adalah ceritakan dulu, tulis dulu weather condition-nya. Pasti yang parah-parah. Misalnya kalau rain berarti itu ada heavy rain. Kemudian possible situation atau situasi yang buruk karena cuaca itu, kalau rain berarti bisa banjir ya. Kemudian kalau banjir berarti jalan-jalan akan ditutup. Give recommendation, ya di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Kemudian apalagi membersihkan gorong-gorong sebelum terjadi banjir beneran. Imagine
in situation if someone needs to go out. Nah, kalau ada orang tetap mau keluar, maka jangan lupa untuk bawa payung, kemudian bawa raincoat, kemudian mungkin bisa cari jalan, find the road that is safe, cari jalan yang aman dari banjir, seperti itu. Ya, silakan. Nah, untuk speakingnya ini, ya, about the weather, kemudian writingnya adalah writing weather notice. I hope this explanation is clear enough for you and you can still remember this explanation during your mid-semester test. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.